Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesehatan, iman, Islam ya sehingga berkumpul dalam pertemuan mata kuliah pertama ya. Mata kuliah studi kelayakan bisnis ya. Kemudian mata kuliahnya adalah bobotnya 3 SKS ya di dalam studi kelayakan bisnis, dan juga mata kuliah ini merupakan rangkuman dari keseluruhan mata kuliah yang lainnya. Untuk materi pengantar studi kelayakan bisnis ini diawali dengan perkenalan dulu dari saya sebagai seorang pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Baiklah, untuk pertama-tama ya saya perkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya adalah Johari, seperti yang terpampang di jadwal, atau panggilan saya adalah Jo, ya, yang sudah dikenal. Kemudian juga saya adalah dosen tetap di SD Pertiba Pangkal Pinang, murni sebagai seorang dosen, dan juga mengajar di kampus yang lainnya di Pulau Bangka. Ya. Pengalaman mengajar saya banyak sekali, alhamdulillah ya. Sudah pernah mengajar di UT, ya, UBB, Fakultas Ekonomi, Akuntansi, kemudian juga mengajar di Stikes Nusa Pangkal Pinang, ya. Kemudian mengajar di Upper Kota Pangkal Pinang, ya, dan kampus lainnya, dan juga aktif kegiatan narasumber. Ya. Jabatan fungsional akademik saya adalah lektor, ya, dan juga saya sudah mendapat atau memperoleh sertifikasi dosen, ya, atau sertifikat pendidik profesional untuk dosen dari Kementerian. Ya. Alhamdulillah semenjak tahun 2016. Ya. Alamat saya ya Jalan Tudak 1 nomor 156 Kelurahan Sindung Baru ya Kota Pangkal Pinang. Kemudian juga ya, dalam kesempatan ini ya tepatnya alamat saya ini di belakang SPBU Selindung. Nah, samping jalan samping ya SPBU Selindung. Kemudian handphone 085267029330. Email saya adalah jualitz@gmail.com. Kemudian web saya di https://jualitz.wordpress.com. Kemudian dalam kesempatan ini ya, sebelumnya tatap muka, tapi kalau sekarang ini pembelajaran kita adalah pembelajaran online. Dalam pembelajaran online ini metode yang digunakan adalah ceramah ya, yang kita bisa gunakan menggunakan video conference ya, dengan Zoom meeting, kemudian juga Google Meet ya, kemudian kita juga menggunakan Google Classroom untuk penugasan ya, kemudian juga menggunakan video pembelajaran, ya, kemudian juga menggunakan Google Slide, kemudian menggunakan WA Group ya untuk mengkoordinir pembelajaran kita. Ya. Pembelajaran kita ini ceramah, diskusi, ya, latihan dan sebagainya. Kemudian penilaiannya sesuai dengan kurikulum SD Pertiba Prodi Manajemen S1. Ya. Ini absensi 15%, UTS 30%, tugas diskusi kuis 10%, dan UAS 5%. Kemudian untuk materi pembelajaran ya, dalam studi kelayakan bisnis ini ada materi pembelajarannya. Yang pertama adalah aspek pengantar. Yang pertama adalah pengantar studi kelayakan bisnis. Kemudian aspek pasar dan pemasaran, kemudian aspek produksi, kemudian aspek manajemen, kemudian aspek sumber daya manusia, kemudian aspek keuangan, kemudian aspek ekonomi dan sosial, aspek hukum, aspek mengenai dampak lingkungan, dan laporan studi kelayakan bisnis. Jadi output daripada mata kuliah ini adalah mahasiswa itu wajib membuat laporan individu ya terkait dengan laporan studi kelayakan bisnis yang merupakan bisnisnya itu adalah nanti akan dilakukan setelah mata kuliah studi kelayakan bisnis. Ini bisa diimplementasikan untuk merancang kelayakan bisnis. Kemudian referensi yang digunakan adalah buku studi kelayakan bisnis ya. Kemudian studi kelayakan dalam bisnis jasa, studi kelayakan proyek, ya, evaluasi proyek, dan sebagainya. Jadi mahasiswa-mahasiswi jangan lupa untuk wajib punya buku pembelajaran, buku Profesor Husein Umar, studi kelayakan bisnis. Karena buku ini menjadi rujukan utama di dalam materi studi kelayakan bisnis. Sehingga mahasiswa wajib untuk memiliki, ya, apakah dengan membeli, ya, kemudian juga dengan meminjam. Jadi harus punya buku ya. Karena kalau hanya mengandalkan dari dosen ilmunya terbatas sehingga harus punya buku sendiri.
pembelajaran mata kuliah di kelayakan bisnis. Berikutnya kita lanjutkan ke materi pengantar studi kelayakan bisnis. Ya. Materi pengantar studi kelayakan bisnis ini, studi kelayakan bisnis itu adalah suatu penelitian tentang layak tidaknya gagasan bisnis usaha tersebut dilaksanakan. Jadi kalau usahanya diteliti ya layak gitu untuk dilaksanakan. Kalau tidak dengan penilaian berbagai macam aspek secara komprehensif. Seperti pengertian studi kelayakan bisnis yang kedua adalah upaya pengamatan analisis kelayakan secara komprehensif yang seperti bidang aspek pasar, kemudian pemasaran, ya, kemudian SDM, ya, kemudian produksi dan sebagainya. Kemudian studi kelayakan bisnis ini adalah upaya riset dengan metodologi ilmiah untuk mengetahui kelayakan sebuah kegiatan usaha. Studi kelayakan bisnis dan studi kelayakan proyek. Kalau bisnis itu seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang bekerja dalam bidang perniagaan. Artinya untuk memperbaiki standar dan kualitas hidup mereka berorientasi pada laba. Ini bisnis. Kalau proyek ini kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas. Proyek milik pemerintah maupun swasta. Kemudian studi kelayakan proyek ini penelitian tentang layak tidaknya suatu proyek dibangun untuk jangka waktu tertentu saja. Kemudian juga kalau bisnis ini orientasinya adalah jangka panjang. Sampai bisnis itu diterapkan dioperasionalisasikan secara rutin dalam rangka pencapaian laba yang optimal. Kemudian juga mengapa studi kelayakan bisnis harus dilaksanakan? Karena yang pertama adalah menghindari risiko kerugian. Banyak orang-orang sekarang ini membuka bisnis ya dengan dana yang sampai miliaran, ratusan juta, ya. Kemudian juga yang kecil-kecilan, ya, hanya mengikuti keinginan ataupun ikut-ikutan dengan bisnis orang lain yang sudah ngetren misalnya. Nah, ujung-ujungnya giliran kita, ya, giliran orang tersebut melakukan usaha, 2 bulan kemudian sudah sepi ya, pengunjungnya atau sepi konsumennya sehingga bisa bangkrut. Nah, jadi hal seperti ini perlu dikaji juga dalam studi kelayakan bisnis. Kemudian memudahkan perencanaan. Jadi studi kelayakan bisnis kan ada dokumennya, ada laporannya. Ini memudahkan perusahaan dalam perencanaan usaha. Kemudian memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Kemudian memudahkan pengawasan, memudahkan pengendalian di dalam usaha. Jadi dokumen ini dibuat di awal sehingga nantinya pada pelaksanaannya itu bisa menghindari atau mengendalikan hal-hal ya yang terjadi atau yang tidak kita inginkan. Kemudian juga pihak-pihak yang membutuhkan studi kelayakan bisnis adalah pengusaha atau investor. Nah, jadi investor juga memerlukan laporan studi kelayakan bisnis ya, karena investor ini dia punya dana, punya ide ya, tapi dia bisa memanfaatkan tenaga konsultan untuk membuat laporan studi kelayakan bisnis ya. Jadi bisa mempertimbangkan bisnis layak apa tidak untuk diinvestasikan atau didanai. Dan kreditor bank juga sama ya. Jadi bank juga ketika ada perusahaan untuk mengajukan dana ke perbankan itu wajib melampirkan laporan studi kelayakan bisnis. Karena bank juga mau menilai kelayakan usaha ini yang mau dibantu dananya. Bagi manajemen perusahaan manfaatnya bisa mengoperasionalisasi perusahaannya. Jadi bisa memanagenya. Karena semua faktor yang ada di dalam studi kelayakan bisnis ini sudah termasuk ya semua faktor yang ada di usaha sudah masuk dalam studi kelayakan bisnis. Kemudian pemerintah dan masyarakat. Jadi dengan adanya usaha pemerintah juga bisa artinya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah atau masyarakat pemerintah melalui pajak misalnya. Kemudian bagi masyarakat meningkatnya usaha masyarakat bisa menyerap lapangan kerja baru ya dengan ada perusahaan yang dibuka. Dalam studi kelayakan bisnis itu ya tidak sembarangan, jadi ada tahapan-tahapan yang harus diikuti. Yang pertama adalah adanya penemuan ide dulu untuk usahanya dan juga tahap penelitian ya usaha ini. Ini tahap evaluasi ya, kemudian tahap pengurutan usul yang layak. Jadi usaha yang layak itu benar-benar diurutkan berdasarkan bobot yang paling prioritas ya untuk didanai pada tahap operasional. Ini tahap rencana pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Kemudian aspek studi kelayakan bisnisnya adalah pasar,
kemudian pasar konsumen, produsen, kemudian aspek teknik atau produksi, teknologi, aspek manajemen, aspek sumber daya manusia dan keuangan. Kemudian aspek eksternalnya adalah politik, ya, aspek yuridis, ekonomi dan sosial, kemudian lingkungan AMDAL, ya, dan sebagainya. Jadi aspek yang kemudian alur informasi aspek ini adalah yang diteliti adalah fakta lapangan, kemudian aspek pasar, dan aspek lainnya. Ini bermuara pada aspek keuangan, karena memang aspek keuangan sangat menentukan apa namanya terjadinya atau terlaksananya daripada aspek-aspek yang lain. Karena kalau ada dana sudah bisa dilakukan apa kegiatan daripada visibility tadinya. Kemudian hasil studi kelayakan bisnis ini adalah dokumen lengkap laporan studi kelayakan bisnis yang memuat nilai positif dari aspek yang dikaji terkait dengan bisnis tersebut yang menyatakan layak tidaknya di situ dijalankan. Kemudian presentasi laporan, ya, terkait dengan hasil. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Inilah materi pengantar, terutama perkenalan, ya, dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Ada yang mau disampaikan, ya, kritik dan saran kami persilakan. Dan ketika sudah di-upload di YouTube, ya, jangan lupa like and subscribe-nya. Terima kasih.